Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bistra, kita lagi ada di mana sih? Sekarang tuh kita lagi ada di KPP. Di KPP ngapain sih kita? Kita tuh di KPP tuh mau mengetahui nih gimana sih kita nanti bayar pajak, terus Yaudah, yuk, langsung aja omset-omsetnya tuh berapa gitu. Yaudah kita langsung masuk. Yaudah yuk, langsung aja masuk. Jadi pertama, kenapa ada tulisan kewajiban perpajakan? Boleh dilanjutkan? Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Berarti pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa. Jadi harus dipaksa, tapi diatur dengan undang-undang. Jadi tidak boleh asal maksa. Yang boleh maksa siapa? Undang-undang, bukan pegawai pajak. Pegawai pajak hanya melaksanakan. Nah, sekarang kita lebarkan poinnya. Tadi kita sentuh 2 poin. Nah, kita coba sentuh 4 poin. Pertama, pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara yang diatur undang-undang. Yang perlu diperhatikan oleh adik-adik adalah pajak ini bersifat memaksa, tidak ada imbalan secara langsung. Kenapa? Nah, ini ada 4 asas pemungutan pajak ya menurut Adam Smith ya. Dalam buku Wealth of Nation bisa dicek, nanti ada 4 asas pemungutan pajak. Yang pertama adalah asas keadilan. Nah, asas keadilan ini berarti yang atas membiayai yang bawah terbantu ya. Jadi fungsinya seperti itu. Yang kedua adalah certainty atau kepastian hukum. Jadi kenapa harus ada hukum? Karena ada tidak ugal-ugalan. Jadi kalau ada pegawai pajak yang tidak sesuai undang-undang, adik-adik juga bisa tahu, makanya belajar ya. Jangan sampai ditipu juga, kan gitu ya bahasanya. Nah, kemudian asas convenience of payment berarti asas ketepatan waktu dalam melakukan pungutan. Jadi pajak itu dipungut saat ada penghasilannya, bukan belum ada penghasilan udah dipajakin. Contoh, ada seorang karyawan gajian ya setiap bulan itu dipotong oleh perusahaannya setiap bulan. Ketika mendapatkan penghasilan baru dipotong, bukan belum dapat penghasilan. Oh iya nih kayaknya dia bulan depan dapat duit nih, mintain pajak. Nggak boleh. Pajak harus dikenakan saat mendapatkan penghasilan. Jadi pajak itu terutang saat mendapatkan penghasilannya, bukan sebelumnya. Yang terakhir asas efisiensi. Efisiensi ini artinya asas untuk bagaimana biaya pemungutan pajak itu kecil. Oke kan, dilanjut lagi. Nah, ini fungsinya tadi ya. Nah, jadi ada 4 fungsi. Yang pertama adalah budgeter atau sebagai perencanaan sumber pendapatan negara. Adik pernah dengar APBN ya? Ya, anggaran pendapatan belanja negara. Ya. Jadi pajak itu ada di sisi pendapatan. Ya. Di pendapatan negara itu ada pajak, pendapatan negara bukan pajak, hibah dan lain-lain. Ya, kita adalah salah satu komponen terbesar di APBN. Hampir 80% penerimaan negara itu dari pajak. Kemudian reguler. Nah, artinya dalam pertumbuhan ekonomi itu bisa diatur dengan pajak. Contohnya kita cek dulu pajak pusat itu apa aja. Pertama, pajak pusat itu siapa yang mengelola? Pajak pusat itu yang mengelola adalah Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Sekarang untuk pajak daerah dikelola oleh siapa? Pemerintah daerah. Ada gubernur, ada bupati ya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Apa aja yang dikelola? Pajak restoran. Ya, kalau di restoran itu ada tulisannya, kadang-kadang sampai sekarang tulisannya masih suka salah. Ada yang masih nulis PPN ya. Padahal bukan gitu konsepnya. Ya, harusnya itu sebenarnya pajak restoran seharusnya. Kemudian pajak hiburan. Nah, ini pajak hiburan contohnya apa nih? Saya kalau nonton segera ikutan juga ya. Kalau ada main di Bintaro Plaza, ada tulisan ini ya, Inul Vista ya, pernah lihat ya? Nah, itu tuh salah satunya pajak hiburan tuh. Ya kalau di Bintaro tuh dekat situ ya. Nah, kemudian pajak kendaraan bermotor. Jadi adik-adik bayar pajak motor, pajak mobil di mana?
Pemerintah daerah dalam hal ini tahu nggak di mana? Samsat. Betul. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah PBB perkotaan perdesaan. Jadi kalau PBB itu sebenarnya ada 5, cuman yang dikelola daerah adalah perkotaan perdesaan. Itu oleh pemerintah daerah. Kalau PBB selain 2 itu, pertambangan, perkebunan dikelola oleh kantor pusat ya, Kementerian Keuangan. Jadi sistem perpajakan itu yang dikenal biasanya ada 2. Yang pertama adalah self assessment ya. Self assessment ini berarti melaporkan secara sukarela. Kalau official assessment berarti ditentukan oleh kantor pajak. Self assessment itu contohnya adalah pada penghasilan. Adik-adik sendiri yang mencatat penghasilannya berapa. Adik-adik sendiri yang mencatat Januari penghasilannya berapa, Februari berapa, Maret berapa, sampai Desember. Nah, kemudian dilaporkan ke kantor pajak melalui online. Itu namanya self assessment. Jadi ngitung sendiri, bayar sendiri, lapor sendiri. Pajak itu terbagi menjadi 4 laporan. Pertama ada orang pribadi. Orang pribadi berarti kita semua warga negara Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia, ataupun warga negara asing yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Itu juga adalah subjek pajak. Kemudian warisan belum terbagi. Maksudnya apa ini? Warisan belum terbagi adalah kalau ada orang atau seseorang yang meninggal dunia, tapi dia masih menghasilkan penghasilan walaupun sudah meninggal dunia. Contoh, punya saham, dapat dividen, saham, punya usaha. Itu usahanya punya orang tua kita. Nah, contoh, orang tua saya punya usaha makanan di rumah, usaha jasa di rumah, tapi meninggal, tapi penghasilannya tetap mengalir. Itu NPWP-nya belum boleh dihapuskan. Kenapa? Karena masih ada penghasilan yang harus dibayar pajak. Siapa yang membantu? Ahli warisnya. Selanjutnya adalah badan. Kalau badan sudah jelas ya, PT, CV, firma. Membatas pandangan mata, namun jelas kulihatkan